Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan para hadirin yang kami hormati, terutama pada dosen mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas presentasi yang menarik dengan judul Kontroversi Standar Paskibraka, Tantangan Keseragaman. Selanjutnya, sebelum kami melanjutkan presentasi kami kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan perkenalkan nama saya Kanaya Vidya Centias dengan NIM 24191015010 dari Fakultas Teknik. Kenalkan, saya Nani Marani dengan nomor NIM belakang 02 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggita dengan NIM akhir 1014 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurani Sutmiko dengan NIM akhir 1018 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Melina Dwi Wulansari dengan NIM 2415105011132 dari Fakultas Pertanian. Baik, selanjutnya dalam konteks ini kita akan membahas bagaimana sih standar yang diterapkan dalam organisasi Paskibra yang seringkali menjadi sumber perdebatan. Apakah standar tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keseragaman atau justru menimbulkan masalah dalam keberagaman? Di presentasi Kanaya ke-mute. Baik, selanjutnya dalam konteks ini kita akan membahas bagaimana standar yang diterapkan dalam organisasi Paskibra seringkali menjadi sumber perdebatan. Apakah standar tersebut seringkali benar-benar mencerminkan nilai-nilai keseragaman atau justru menimbulkan masalah dalam keberagaman? Pada presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu ada 2 poin penting, di antaranya ada pertama, kontroversi yang muncul, kenapa standar-standar yang sering menjadi polemik di kalangan anggota dan masyarakat. Lalu yang kedua ada tantangan dalam mencapai keseragaman. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan pemateri untuk memulai presentasinya. Baik, pada pendahuluan, kontroversi mengenai simbolisme hijab dalam konteks Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, mencerminkan dinamika antara tradisi identitas dan modernitas di Indonesia. Paskibraka sebagai simbol kebanggaan nasional diharapkan dapat mencerminkan disiplin, kesatuan, dan kesetiaan kepada negara. Namun, penampilan formal yang diharuskan, terutama bagi anggota wanita yang mengenakan hijab, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara pemenuhan syarat estetika dan ekspresi identitas religius. Di kursus ini tidak hanya mengangkat pertanyaan mengenai uniformitas dan keberagaman, tetapi juga menggambarkan upaya masyarakat dalam mencari solusi yang inklusif, yang menghormati nilai-nilai agama tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan. Kontroversi ini menuntut pemahaman mendalam mengenai bagaimana simbolisme, penampilan, dan norma-norma sosial dapat saling berinteraksi dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, di sini kita ada masalah atau subbab yang akan dibahas, yaitu dalam permasalahan nanti ada implementasi pada Pancasila, lalu ada terkait dengan intoleransi, dan ada terkait dengan masalah yang tidak cukup dengan kata maaf. Lalu yang kedua, di sini ada penyebab. Penyebabnya bisa jadi karena tuntutan formalitas dan untuk keseragaman itu sendiri. Lalu selanjutnya ada penyelesaian. Penyelesaiannya bisa menurut hukum dan bisa menurut solusi masyarakat. Masalah yang pertama yaitu pengimplementasian isu terhadap nilai-nilai Pancasila. Peraturan yang dibuat melanggar nilai-nilai Pancasila yang dimana melanggar sila pertama Pancasila yaitu dengan tidak menghormati keyakinan para paskibraka tentang keyakinan mereka dalam menggunakan hijab adalah wajib bagi wanita muslim. Kedua, yaitu pelanggaran pada sila kedua, yang dimana aturan tersebut tidak mempertimbangkan hak individu, termasuk perempuan untuk menjalankan keyakinan berbusana mereka menurut agama yang dianut. Terakhir, yaitu pelanggaran pada sila kelima, di mana kebijakan tersebut tidak adil dan diskriminatif. Hal ini mencakup perlakuan yang sama terhadap semua anggota Paskibraka tentang memandang latar belakang agama atau budaya. Yang kedua yaitu pengimplementasian isu terhadap intoleransi. Aturan ini tidak menghargai para paskibraka yang menggunakan hijab, yang dimana menggunakan hijab hukumnya adalah wajib bagi wanita muslim. Tetapi pada peraturan ini membuat para paskibraka perempuan yang beragama Islam justru
melepaskan hijabnya hanya untuk menyeragamkan atau menyamakan pakaian para paskibraka. Padahal dari tahun ke tahun, yang sebelumnya para paskibraka putri tetap berhijab dan juga terlihat bagus dan berseragam. Padahal Indonesia sendiri terkenal dengan keberagamannya, mulai dari segi budaya, agama, bangsa, dan lain-lain. Yang dimana hal ini justru membuat Indonesia menjadi negara yang indah karena adanya keberagaman tersebut. Baik, selanjutnya ada masalah yang ketiga, yaitu isu dapat melanggar hak asasi manusia. Permasalahan pemaksaan anggota Paskibra untuk melepas hijab mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama. Bagi banyak perempuan Muslim, hijab bukan sekedar penutup kepala, melainkan bagian dari identitas dan ekspresi keagamaan yang penting. Memaksa mereka melepas hijab berarti mengabaikan hak asasi mereka untuk menjalankan keyakinan tanpa tekanan, yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi dan berbagai konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Selain itu, tindakan ini menciptakan diskriminasi gender yang jelas, di mana perempuan diharuskan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang tidak dihadapi oleh laki-laki. Kebijakan semacam ini memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka ingin mengekspresikan identitas mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan pandangan sosial yang lebih luas yang menganggap kendali atas tubuh perempuan sebagai hal yang dapat diterima. Selanjutnya, ini ada gambar tentang kontroversi di balik aturan melepas hijab yang ada di internet. Selanjutnya, ada penyebab, yaitu satu karena tuntutan formalitas. Paskibra memiliki aturan ketat terkait seragam dan penampilan saat menjalankan tugas. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut mungkin tidak memperhitungkan keberagaman budaya dan agama, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan anggota yang mengenakan hijab. Kepatuhan terhadap protokol juga termasuk dari formalitas. Dalam konteks upacara resmi, ada tekanan untuk mematuhi protokol dan standar yang ditetapkan. Hal ini seringkali berujung pada pengabaian nilai-nilai pribadi dan keagamaan individu demi memenuhi ekspresi formalitas yang dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi. Yang kedua yaitu untuk keseragaman penampilan. Organisasi seperti Paskibra seringkali memiliki standar keseragaman penampilan yang dianggap penting dalam menciptakan keseragaman visual. Dalam beberapa kasus, hijab mungkin dianggap tidak memenuhi standar keseragaman tertentu. Tindakan ini seringkali menimbulkan kontroversi terutama di negara-negara yang mendukung pluralisme seperti Indonesia, karena melanggar hak kebebasan beragama dan berekspresi. Persyaratan melepas hijab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi individu untuk menjalankan keyakinan agama. Jadi, beberapa organisasi dan pemerintah daerah kini menjadi lebih terbuka dan memperbolehkan anggota Paskibra mengenakan jilbab tanpa mengorbankan formalitas atau keseragaman. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyelesaian menurut hukum. Jadi, yang pertama peraturan yang jelas. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai penggunaan atribut agama, seperti hijab, dalam organisasi resmi seperti Paskibraka. Hal ini bisa meliputi pedoman yang memastikan hak beragama dihormati tanpa mengorbankan prinsip keseragaman. Yang kedua, mediasi hukum. Melibatkan lembaga hukum untuk mediasi antara pihak yang berseberangan. Hal ini dapat membantu mencari titik temu yang menghormati hak semua individu. Lalu yang ketiga ada uji konstitusionalitas.
memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Lalu penyelesaian yang kedua, yaitu solusi masyarakat. Yang pertama, dialog terbuka, mengadakan forum atau dialog antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk organisasi paskibraka, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini penting untuk mendengarkan berbagai perspektif dan menciptakan kesepemahaman. Lalu yang kedua ada kampanye kesadaran, yaitu melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, termasuk dalam konteks penampilan dan simbolisme. Lalu yang terakhir ada inovasi penampilan, yaitu menciptakan desain seragam yang dapat mencangkup elemen kebudayaan dan keagamaan tanpa mengurangi kesan formal. Misalnya, seragam yang bisa dipadukan dengan hijab dengan tetap mempertahankan estetika formal. Jadi, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang kami sampaikan, kontroversi Paskibraka ini menyadarkan kita akan pentingnya menghargai keberagaman dalam masyarakat yang pluralis. Solusi atas permasalahan ini tidaklah sederhana. Namun dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati diharapkan dapat ditemukan titik temu yang dapat mengakomodasi semua kepentingan. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua yang telah menyimak presentasi kami. Kita sudah membahas mengenai seputar standar Paskibra dan tantangan keseragaman yang dihadapi dalam konteks sosial dan budaya. Kami berharap pada presentasi kali ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong diskusi yang lebih lanjut mengenai bagaimana kita bisa mencapai keseragaman tanpa mengabaikan nilai-nilai keberagaman yang ada. Mari kita terus belajar dan beradaptasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.